Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih Nadia. Nah, oke, apakah hari ini yang hadir semua? Sepertinya sudah ada semua Ibu. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu mau tes semangatnya dulu nih. Kalau Ibu bilang nanti biologi kelas, bionya apa? Nanti kalian jawab brilliant, inspiring, outstanding gitu ya. Oke, harus semangat ya. Oke, biologi kelas, bionya apa? Brilliant, inspiring, outstanding. Oke, semangat banget nih sepertinya untuk belajar hari ini. Nah, ini ada peraturan kelas kita pada hari ini. Peraturan kita yang cukup banyak ya. Nah, kalian bisa membaca peraturannya. Jadi yang berpartisipasi aktif selama pelajaran yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu nanti akan mendapat 1 bintang dari Ibu. Tapi kalau yang lain, Nadia, tolong suaranya Nadia. Tolong suaranya dikurangi nanti. Kalau yang melanggar nanti Ibu akan tarik lagi bintangnya atau Ibu kasih minus. Apakah bisa disepakati bersama peraturan kelas kita? Harap dijaga ya ke kondisi kelas. Oke, baik. Ibu mulai ya. Nah, ini ada video yang bisa kalian simak. Flu is a contagious respiratory illness caused by influenza viruses. When people with flu cough or sneeze, you can inhale droplets that contain flu viruses. The viruses infect your cells and make copies of themselves. Flu virus infection triggers inflammation in your body, which produces flu symptoms. Severe inflammation can cause lung damage and other serious problems. Your body's immune system responds by sending proteins called antibodies to fight the infection. Some people experience serious flu complications that can lead to hospitalization and even death. Flu vaccines have been shown to reduce the risk of catching flu and may lessen the severity of symptoms. Everyone 6 months and older needs flu vaccine each year. Join the fight against flu. Learn more at cdc.gov. Oke, ada yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan isi video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi di video tadi itu menjelaskan mengenai penyakit flu yang disebabkan oleh virus influenza yang bisa menyebabkan peradangan sama kerusakan paru-paru. Iya, baik. Terima kasih Devia. Apakah yang lain setuju dengan jawaban dari Devia? Setuju. Iya, silakan Rakesa. Yuk, Devia. Oh my god. Yuk, bisa dilanjutkan. Izin menambahkan Bu bahwa flu itu bisa menular melalui droplet ketika batuk ataupun bersin Bu. Iya. Oke, sudah cukup. Terima kasih Rakesa. Nah, dari jawaban Devia dan Rakesa tadi, apakah menurut kalian flu ini berbahaya? Berbahaya Ibu, Kenapa berbahaya, Rizka? karena bisa menyerang sistem imun kita dan kalau terjadi komplikasi yang serius itu bisa mati. Iya, betul sekali. Ini Rizka bisa death ya atau bisa menyebabkan kematian. Berarti berbahaya dong ya. Dan perlu ada upaya pencegahannya. Nah, kira-kira upaya pencegahannya apa nih? Ya Bu, Ya. kalau tadi yang di video itu kita harus vaksin flu setiap tahun. Iya, betul sekali Naswa. Ini untuk Naswa. Jadi siapa nih yang suka takut kalau divaksin? Siapa yang suka takut? Iya. Gak perlu takut ya kalau divaksin itu, karena vaksin itu bisa merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk menjadi lebih kuat. Nah, maka dari itu pada pembelajaran hari ini materi sebelumnya kan kita sudah membahas ya tentang ciri-ciri virus, terus struktur dan juga cara reproduksinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai peranan virus dalam kehidupan. Ada yang masih ingatkah kenapa virus itu dikatakan sebagai tidak sepenuhnya dikatakan sebagai makhluk hidup? Saya boleh. Ya, silakan Umi. Karena virus itu bisa dikristalkan, terus juga dia nggak punya organel Bu dan bersifat parasit obligat, jadi kayak bukan makhluk hidup. Ya, betul sekali. Tadi tidak ada organel dan tidak parasit
obligat ya. Nah, dari ciri-ciri yang tadi Umi sebutkan ini, oh ya ini Umi, 1 bintang untuk Umi. Makasih. Ya, nah tadi yang ciri-ciri virus yang dikatakan oleh Umi tadi adalah yang membuat virus itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai makhluk hidup ya, tidak sepenuhnya dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, maka dari itu dia kan tidak memiliki organel sel. Nah, berarti virus itu juga tidak bisa melakukan metabolisme dong ya. Nah, kira-kira energi yang didapat dari virus itu dari mana? Saya Ibu, Ya, silakan. dengan cara berkembang biak atau bereplikasi di dalam sel inang. Ya, berarti dia dengan cara bereplikasi di sel inang ya. Nah, ini untuk Syifa. belum Nadia. Nanti kalau udah jawab ya Nadia. Nah, berarti kan dia tidak berarti kan dia melakukan replikasi ya. Berarti dia makanya disebut juga dengan parasit obligat, itu dia menginfeksi sel inangnya. Nah, adakah yang mau membantu Ibu untuk menyebutkan fase replikasi itu ada apa aja? Fase replikasi virus. Saya Bu. Ya, silakan Sarah. Jadi di siklus kritik terdapat 5 fase, yaitu ada absorpsi, penetrasi, replikasi, rakitan dan juga lisi. Sedangkan pada siklus isogenik terdiri dari fase absorpsi, penetrasi, penggabungan dan juga pembelahan. Iya, betul sekali Sarah. Ini untuk Sarah. Nah, tadi kan di fase-fasenya itu kan dari fase siklus kritik itu ada 5 fase, terus di lisogenik itu ada 4 fase. Nah, dari fase-fase tersebut Sarah, nah menurut Sarah fase manakah yang rentan berpengaruh terhadap sistem kekebalan imun kita? Berdasarkan artikel yang saya baca ya Bu, fase absorpsi dan penetrasi ini berpengaruh terhadap Banget anak SMA udah baca artikel. Yo, ikhlas bos. Iya, bagus nih Sarah ya. Sudah membaca artikel. Nah, betul apakah iya. Nah, kira-kira nih kalau bisa satu lagi nanti kita bersatu lagi. Kira-kira kenapa di 2 fase tersebut? Ya, Bu, saya lupa, Bu. Ya. Bintangnya nggak valid infonya, Bu. Oke, baik, tidak apa-apa, nggak jadi ya 1 bintangnya. Nah, siapa lagi yang mau membantu Sarah nih? Nggak mau, Bu. Oke, baik. Nggak ada nih yang mau? Nggak ada. Oke, baik. Nah, jadi vaksin itu kan dia menargetkan dua fase yang tadi Sarah sebutkan itu dia rentan berpengaruh terhadap sistem imun kita, karena pada fase tersebut virus itu baru saja masuk ke sel inangnya. Jadi ibarat kata kalau misalnya ada nih orang lain yang mau membuka kunci HP kalian, nah itu kan pasti ada deteksinya ya, deteksi wajahnya ya, mendeteksi ada perbedaan. Nah, karena yang mendeteksinya tersebut adalah sistem imun, dan sistem imun itulah yang akan memberikan sinyal berupa sitokin. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira virus itu bisa mempengaruhi pembelahan selnya atau tidak ya? Bisa, Ibu. Ya, kenapa bisa? Karena virus bisa mengganggu mekanisme pengendalian pembelahan sel, Ibu. Ya, baik, terima kasih Nadia. Bagus sekali, semuanya masih pada ingat ya dengan materi sebelumnya. Oke, nah dari jawaban-jawaban kalian tadi, apakah menurut kalian virus itu hanya berperan merugikan? Kayaknya enggak dia, Bu. Mungkin ada yang menguntungkan. Iya, betul sekali. Ini untuk Devian. Sarah, Iya, betul sekali. Jadi, karena kita membahas tentang peranan, tidak semuanya yang merugikan, pasti ada juga yang menguntungkan. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami peran virus dalam kehidupan, baik yang menguntungkan maupun merugikan, serta mengetahui cara mencegah penyebaran virus. Dan nanti kalian ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi, dan ada kuis di akhir. Nah, nanti bintang-bintang kalian yang akan didapatkan ini akan ditotal di akhir, dan perolehan bintang terbanyak akan Ibu kasih reward. Tebus ya, Bu. Jadi harus semangat ya Tebus tentang murah. pembelajaran. Oke, Bu. Oke. Nah, tadi kan seperti yang sudah dibilang oleh Devia, peranan virus itu tidak hanya merugikan saja, tapi ada juga yang menguntungkan. Adakah yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan gambar dari peran virus tersebut? Saya mau coba Ibu. Iya, silakan Rizka. Saya mau coba yang merugikan Bu. Jadi gambar tersebut itu merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa menyerang manusia itu, sehingga menyebabkan penyakit COVID-19 dan Ebola, penyakit tetelo dan kutil yang menyerang unggas, serta ada penyakit mosaik dan tumor yang menyerang tumbuhan.
Oke, berarti terima kasih Rizka sudah membantu Ibu. Nah, ada impact yang mau menjelaskan untuk peran menguntungkannya? Ibu saya nggak dapet video. Oh iya, ini mohon maaf ya. Saya mau jawab, Bu. Ya, silakan Syifa. Jika dilihat dari peran yang menguntungkan, virus ini bisa membantu dalam pembuatan vaksin seperti vaksin COVID-19 dan juga membantu dalam pembuatan biopestisida nih Bu yang berasal dari virus itu sendiri. Iya, baik, terima kasih nih Syifa. Terima kasih Syifa dan juga Rizka yang sudah membantu Ibu untuk menjelaskan. Jadi peran virus itu tadi ada dua ya. Ini tadi vaksin dan biopestisida. Nah, kalau tadi ini kan yang merugikan seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizka itu kan dia menyebabkan penyakit-penyakit ya. Nah, dari penyakit-penyakit tersebut para ilmuwan itu meneliti tentang virus itu sendiri yang menyebabkan penyakit sehingga virus itu bisa berperan juga menguntungkan dalam pembuatan vaksin, yaitu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dan juga bisa membuat dalam pestisida, yaitu membuat tanaman menjadi tahan terhadap hama. Nah, virus itu kan bisa bermutasi ya. Nah, kira-kira kalau virus itu bermutasi, apa dampaknya terhadap vaksin dan juga biopestisida ini? Ada yang mau jawab? Ayo, Bu. Ya, silakan Najwa. Mungkin jadinya nggak mempan lagi Bu vaksin dan vaksinidanya. Biopestisidanya. Ya, kenapa tidak mempan? Karena antibodi yang dihasilkan vaksin tidak lagi bisa mengenali virus tersebut sehingga menurunkan efektivitasnya Bu. Ya, betul sekali nih, bagus sekali nih jawabannya Najwa. Jadi karena vaksin itu dia bekerja secara spesifik dengan menargetkan bagian tertentu dari virus, jadinya kalau virus itu dia bermutasi maka bagiannya berubah. Jadinya vaksin itu tidak bisa lagi mengenali virus. Jadinya virus itu akan tersebar di dalam tubuh kita tanpa bisa dilawan oleh vaksin. Nah, sehingga diperlukanlah vaksin dengan formula terbaru. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekarang saatnya kita lanjut diskusi. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 sebelah kiri dan yang sebelah kanan untuk kelompok 2 ya. Nah, ini untuk LKPD-nya. Kelompok 2. Maaf. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, ini Ibu jelaskan dulu ya di LKPD-nya. Nah, ini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan ringkasan materi yang bisa kalian baca. Nah, ini ada video materinya yang bisa kalian scan ya. Nah, dan di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, tadi kan kita baru membahas yang menguntungkannya saja, yang merugikannya belum kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi kalian di diskusi kali ini mencari jenis-jenis virus yang merugikan bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian melengkapi tabel-tabel yang ada di bawah sini. Nah, kalian bisa mencari dari berbagai sumber, artikel maupun video. Nah, bisa juga menggunakan HP ya, diperbolehkan. Jadi, tapi tidak boleh selain mencari materi. Nah, apakah sudah jelas untuk diskusinya? Sudah. Baik, silahkan dimulai diskusinya. Diskusinya itu sampai 9.40 ya. Aku udah keluarin, Bu, di sana Bu. Tiga ambil. Aku terus jadi aku tidak sendiri aja. Iya, aku habis. Sudah ketemu berapa virusnya? Dua. Cuma ini ya, masing-masing dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu 2 aja ya contohnya. Ya, Bagi
2 gitu. Oke, dijaga kekondusifannya. Nanti Ibu ambil liputannya. Oke. Dilanjut diskusinya. 1, 2, mau usaha 3, 4, 5, Nanti di kuis akan ada, oke? Nanti di kuis yang nambah kita itu. Apakah ada kendala? Kalau mau dapat bintang harus jawab aktif ya. Saya sudah ada berapa nih? dikit lagi kok, tinggal 2 lagi. 2 lagi. Oke, waktu diskusinya masih 2 menit lagi ya. Kelamaan tuh, kelamaan. Ih, so banget. Udah selesai, emang kelompok Ya 2. makanya biar dapet 5. Kasihan temennya. Makanya jangan pindah kelompok. Kasihan terbuka. Woi, Baik. Ya udah pepet. Ya, dijaga kekondusifannya ya. Bu mau ke kamar nanti Bu jadi. Oke, boleh. Silakan Umi. Waktu diskusinya 1 menit lagi nih. Udah selesai? Udah, Bu. Udah, oke. Nih, kelihatannya kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oh, oke. Berarti waktu diskusinya kita cukupkan ya. Nah, karena sudah semua, saatnya kita presentasi. Oke, kelompok 1 sepertinya. Dapat bintang. Nanti kelompok 2 disimak ya jawaban dari kelompok 1. Nanti akan buat pertanyaan ya kalian kelompok 2. Jadi bintang, Bu. Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Coy. Kelompok 1. Astagfirullah, mimik mah. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Jadi kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengerin Nadia. Ya. Jadi informasinya itu kumpulkan tentang jenis-jenis virus yang merugikan bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada virus SARS-CoV-2 atau penyakit yang disebabkan itu COVID-19. Gejala itu bisa demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, terus hilangnya indera pencium dan pengecapan serta nyeri otot. Terus cara penularannya itu bisa melalui droplet, terus juga bersin atau berbicara. Nah, cara pencegahannya itu bisa vaksinasi, menjaga kesehatan dan juga kebersihan tubuh. Terus yang kedua itu ada virus Ebola. Penyakit yang disebabkannya itu penyakit Ebola, gejalanya flu, demam, gigil, sakit kepala, nyeri otot, dan nafsu makan menghilang. Cara penularannya itu bisa kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, dan cara pencegahannya dengan menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Itu yang manusia ya? Ya Bu, itu yang manusia. Oke, selanjutnya ada virus RSV atau Ross-Sarcoma virus, yaitu kutil pada ayam. Jadi gejalanya itu muncul bintik hitam di jangkir ayamnya. Cara penularannya itu kontak langsung antara ayam yang sehat sama ayam yang sakit. Nah, untuk cara pencegahannya bisa ayamnya divaksinasi, terus kebersihan kandangnya dijaga, sama dikasih makanan itu yang bergizi. Yang kedua ada virus NCD atau Newcastle disease. Itu disebabkan penyakitnya itu tetelo pada hewan unggas. Nah, untuk gejalanya itu biasanya hewan nanti akan diare sama kehilangan keseimbangan. Jadi tubuhnya itu nggak seimbang, ya, berputar-putar, palanya itu tertekuk. Nah, untuk cara penularannya itu melalui air liur dan juga feses yang dikeluarkan oleh unggas yang terinfeksi ke lingkungan. Untuk cara pencegahannya, unggasnya bisa divaksinasi rutin, terus juga sanitasi kandang dijaga, sama dibantu dengan suplemen. Selanjutnya itu ada virus DMV, yaitu tuberculosis virus.
Penyakit yang disebabkan itu ada mosaik pada tanaman, terus gejalanya timbul bercak kuning pada tanaman. Cara penularannya itu melalui perantara serangga, cara pencegahannya dengan pengendalian serangga dan sanitasi lahan. Terus yang terakhir itu ada virus tungro. Itu penyakit yang disebabkan itu tumbuh pada tanaman padi, gejalanya perubahan warna daun menjadi kuning dan pertumbuhan tanaman kerdil. Cara penularannya itu melalui perantara serangga wereng. Cara pencegahannya pemupukan berimbang dan sanitasi lingkungan. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Wah, lengkap sekali ya jawaban dari kelompok 1 nih. Keren banget, beri aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Tangan. Nah, dia kelihatannya bagus banget nih. Iya, belum makan. Oke, kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Iya, silakan. Oke, saya kelompok 2 izin bertanya, virus yang menyebabkan kutil dan teteo pada hewan apakah bisa juga menular ke manusia? Iya, pertanyaan yang bagus ya kelompok 2. Nah, tadi kan di TTO itu ada virus NCD ya, dan di kutil itu ada virus RSV. Nah, kira-kira apakah bisa menular ke manusia? Silakan dijawab kelompok 1. Izinkan kelompok kami berdiskusi. Ya, dijaga kekondusifannya, ayo tenang. Bu, tadi katanya udah selesai, Bu. Oke, Bu, udah, Bu. Oke, Saya hindarin ya mau jawab. apa jawabannya nih? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena strukturnya beda, jadi tidak bisa menginfeksi manusia. Iya, jadi kan tadi ya, karena hewan dan manusia itu punya variasi struktur genetik yang berbeda. Maka dari itu, sedangkan virus itu dia bekerja secara spesifik, jadinya dia tidak bisa menginfeksi, tidak bisa menular ke manusia. Tapi ada juga beberapa virus yang menginfeksi hewan dan juga bisa menular ke manusia. Nah, mungkin kelompok 2 ada tanggapan lagi terhadap kelompok 1? Ada, Bu. Iya. Silakan. Jadi kelompok 2 mau nambahin buat yang virus yang bisa menjangkit hewan. Itu ada rhabdovirus. Jadi penyakitnya itu menyebabkan rabies pada anjing, kucing, dan kucing. Gejalanya itu perilakuannya pada hewan atau agresi dan suka menggigit. Terus cara penularannya itu dengan gigitan dan cakaran. Maka cara pencegahannya, karena dia merupakan salah satu yang bisa menjangkit manusia juga, makanya ada vaksinasi, terus menghindari kontak dengan hewan liar, gitu, Ibu. Oke, bagus sekali, langsung diberikan contohnya nih untuk kelompok dari penjelasan Ibu tadi langsung diberikan contohnya nih oleh kelompok 2, yaitu ada rhabdovirus yang menyebabkan rabies pada hewan. Jadi itu sebenarnya rhabdovirus itu menginfeksi hewan, tapi dia juga bisa menular ke manusia melalui gigitannya. Nah, jadi manusia juga bisa menyebabkan kematian. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, sebenarnya sama ya. Iya, jawaban dari kelompok 2 tidak ada lagi yang beda? Oke, baik. Kelompok 1 silakan duduk. Bu Bintang. Oh iya, kita tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Jadi kita ya. Silakan sambil duduk. Katanya Kita dua, Bu. dua-dua ya. Ini dua-dua. Oh, katanya ada dua ya. Dua. Dua. Oke. Nah, kalian kan tadi sudah berdiskusi ya tentang jenis-jenis virus yang berperan merugikan terhadap manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di manusia ada SARS-CoV-2, terus ada virus Ebola, terus di hewan itu ada virus RSV, terus ada virus NCD, dan juga ada virus rhabdovirus. Dan di tumbuhan itu ada TMC dan juga virus tungro. Adakah lagi yang mau didiskusikan? Cukup, Ibu. Sudah cukup? Oke, baik. Karena tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, sekarang saatnya kita kuis. Ada. Oke. Bintang saya masih saat. Silakan di-scan barcode yang ada di layar. Nanti diisi ya dengan nama lengkap kalian. Agar ibu tahu yang menang siapa. Nanti kalau yang menang dapat juara 1 dapat tambahan 3 bintang dari ibu, juara 2 dapat tambahan 2 bintang, dan juara 3 dapat tambahan 1 bintang. Nah, baru 3 nih yang masuk. Ada sinyal, Ibu.
Iya. Minta dulu. Baru 5 nih. Bentar mulai. 3 lagi. Ya, 2 lagi. Apakah ada kendala? Yang mengalami kendala siapa? Saya. Umi sepertinya belum masuk. Iya, Umi Bu. udah. Bentar, Bu. Siapa, Bu? Devia. Devia. Oke, masih ditunggu ya Devia. Sudah dicoba pakai wifi? Sudah, Bu. Udah deh. Lagi masukin apa? Oke. Bentar Bu, masih loading. Oke. Sudah? Nanti akan ada 5 soal dengan waktu pengerjaannya itu 2 menit. Apakah nanti tenang aja, kalian pasti bisa jawab soalnya kok karena tadi udah menyimak materi dengan baik. Oke, bisa Ibu mulai? Mulai. Oke, silakan dikerjakan tulisnya. Belum masuk. Wah, Nadia peringkat 1 nih. Oh, Sarah dari peringkat 2, Rakesa peringkat 3. Wah, Nadia sama Sarah poinnya beda dikit nih. Oh, iya dibawa oleh Sarah. Nadia dari peringkat 3. Oh, ternyata dibalap lagi dengan Devia dari peringkat 2. Rakesa peringkat 3. Nadia bintangnya kayak salah satu. Ya, salah pencet Bu. Oke, sudah? Umi ada apa? Oh, berarti belum semua ya ini ya? Sudah ya? Ayo Bu, suruh saya membuktikan Bu. Oke. Tambahan 3 bintang dari Ibu. Yeay. Iya. Sekali bintangku. Juara 2-nya tadi siapa Devia? Devia juara 2-nya dapat tambahan 2 bintang. Juara 3-nya siapa? Saya Bu. Oke, Rakesa ini tambahan 1 bintang. Oke, sepertinya tadi Ibu lihat jawabannya ada beberapa yang masih salah. Ini apakah ada yang masih tidak dimengerti dari materi ini? Cuma tuh di berapa detik? Kalau pencet ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Nah, adakah yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Rakesa. Ibu, jadi hari ini tadi kita udah belajar tentang peranan virus yang menguntungkan dan juga merugikan. Lalu peranan virus yang menguntungkan tadi contohnya adalah pembuatan vaksin dan biopestisida. Terus yang merugikannya contohnya bisa menyebabkan penyakit, Ibu. Iya, bagus sekali nih, lengkap sekali ya kesimpulan dari Rakesa. Tadi kan kita juga sudah berdiskusi ya tentang jenis-jenis virus, terus ada penyakit yang disebabkan, gejala, cara penularan, dan juga cara pencegahannya. Nah, dari cara pencegahannya secara umum itu kan tadi ya, kalau kalian lihat melalui vaksinasi dan juga menjaga kebersihan. Nah, cara pencegahan ini perlu kalian perhatikan dengan baik ya, karena dapat menghindari kita dari terinfeksi dan tertularnya virus. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Cukup Bu. Cukup Ibu. Oke, baik, karena sudah tidak ada lagi, tidak terasa ya kita sudah di penghujung materi dari virus ini. Nah, kira-kira, oh ya, sebelumnya Ibu mau nih kalian menghitung jumlah perolehan bintang yang kalian dapatkan hari ini. Yeay, saya 7. Sarah 7, ada lagi yang lebih banyak dari Sarah? Sampai saya 6. 6? Oke, nggak ada lagi. Oke, berarti Sarah pemenangnya. Boleh beri aplaus dulu untuk Sarah. Nadia iri. Oke, ini ada reward untuk Sarah. Foto dong. Ini bener nih anak. Ada 1, salah 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, sudah sepertinya ya. Terima Oke. kasih Ibu. Iya, sama-sama Sarah. Oke, baik. Karena kita sudah ada di penghujung, tadi kan juga bintangnya sudah diberikan ya. Nah, kira-kira bagaimana nih pembelajaran kita pada hari ini? Ibu mau kalian menempelkan Ih, lucu banget. Yeay. Oke. Iya. Semuanya. Satu aja. Lucu banget.
Bu Yunila ini loh. Ya, terima kasih. Ini dan kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak anak-anak atas semangat dan kerjasama kalian pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi nih semangat kalian pada hari ini. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan pada materi apa? Ada yang tahu? Iya, betul Umi, bakteri. Jadi karena kita minggu depan akan belajar tentang bakteri. Nah, hari ini kan kita kan sudah belajar dari virus, ada ciri-ciri, reproduksi, struktur dari virus. Nah, sekarang kita juga belajar peranan virus. Nah, dari bakteri itu nanti kita mungkin akan belajar tentang kita juga bisa membedakan dan juga menyamakan antara bakteri dengan virus itu apa. Nah, nanti akan Ibu tanya ya. Maka dari itu kalian harus belajar ya. Oke, baik, Ibu izin menutup perkuliahan kita kelas kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam